Cek, cek, cek. Lagi. Langsung aja ya, Len. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya Sobat Ngobras. Hari ini kita udah masuk episode Ngobras terakhir di bulan Ramadan. Dan nanti di jam 8 malam kita juga ada segmen kelima untuk Ngobras. Dan tema hari ini itu adalah saatnya UMKM dan pelaku bisnis rebound. Maksudnya apa ya kira-kira? Ntar kita akan ketemu sama speaker yang luar biasa yang udah handal di UMKM dengan moderatorin owner yang luar biasa banget. Untuk Sobat Ngobras, edisi keempat ini di bulan Ramadan kita juga disponsori oleh JT Production Jakarta dan JT Studio yang ada di daerah Depok. Untuk sponsor berikutnya ada Red Doors Near Universitas Indonesia, ada pegibelanja.com, Spokat Eux Gox, Des Coffee, Mama Salut, dan Kopi Kloso. Untuk teman-teman nanti yang mau bertanya, akan ada hadiah dari sponsor-sponsor kita. Caranya gimana? Caranya dengan nge-follow, nge-DM masing-masing dari sponsor yang udah tadi saya sebutin. Jadi buat teman-teman Sobat Ngobras semuanya, jangan kemana-mana karena acara ini tuh acara yang seru banget, acara yang luar biasa banget dengan speaker yang luar biasa. Tanpa berlama-lama, sebelum kita memulai acara sore hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Amin, amin, ya robbal alamin. Baiklah Sobat Ngobras, pasti penasaran ya siapa sih pelaku UMKM kita hari ini. Langsung saja kita sambut moderator dan speaker kita hari ini. Moderator kita adalah seorang owner yang luar biasa, punya JT Production Jakarta. Dan moderator ini juga mensponsori loh acara Ngobras pada sore hari ini. Langsung saja kita sambut Kak Jotom. Ya, selamat sore Kak Jotom. Sore. Boleh? Gimana? Kak Jotom, maskernya dibuka. Dilepas ya, karena di sini sudah memenuhi standar protokol kesehatan dengan baik dan benar, maka saya lepas. Jadi gimana? Hari ini kita kedatangan bintang tamu siapa nih? Pelaku UMKM yang amat sangat legendaris. Legend ya. Legend banget pokoknya. Udah melalang buana dari mana-mana nih kayaknya. Luar biasa. Dan dia juga kemarin baru aja loh nyewa studio JT Pro ini. Oh iya, benar. Untuk acara Pemda Depok. Jadi beliau ini juga sebagai penggiat UMKM yang sudah melalang buana di Indonesia dan ngetop lah di kota Depok ini, dan kemarin juga
bareng-bareng ya, kita kolaborasi sama beliau ini untuk menyelenggarakan webinar HUT Pemda Depok yang ke-22. Luar biasa. Wah, itu keren banget. Itu keren banget dan itu harus diapresiasi oleh semua pelaku penggiat UMKM yang ada di Kota Depok khususnya dan ada di Jawa Barat maupun yang ada di Indonesia, supaya gerakan UMKM bangkit itu menjadi sebuah motivasi untuk bagaimana industri usaha kecil menengah di Indonesia bisa scale up, grow up, upgrade sampai ke luar negeri. Gitu sih. Jadi tanpa berlama-lama lagi, pasti semua udah pada penasaran. Kita udah mau dekat buka puasa juga, langsung saja kita undang. Siapakah bintang tamu kita? Inilah Mbak Deliana Okta. nanti baru dilepas. Wih. Gimana? Wah, luar biasa ini, saya ada di tengah-tengah dua orang hebat juga ternyata ya di dunia event. Ini saya pakai cepat dulu. Iya, ya? boleh, Mbak, boleh. Karena kita sekarang Sudah prokes. prokes. Siap. Sehat semuanya ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Siap. Gimana Mbak puasa ke-26 ini Mbak? Puasa ke-26, kok udah 26? Asli nggak kerasa. Nggak banget. berasa ya? Nggak berasa banget. Terus karena ada kesibukan kan di bulan Ramadan ini, alhamdulillah kemarin terakhir juga bareng-bareng sama JT kan ya. Jadinya yang tahun lalu mungkin agak sedikit, ini yang tahun ini jadi nggak berasa. Bener. Gitu. Nggak berasa ya. Tiba-tiba udah mau habis. Iya. Betul. Selamat Hari Lebaran. Sibuk apa sekarang? Yang lagi dijalanin apa nih? Kalau sekarang setelah kemarin event, karena ada startup kan, ini lagi load banget tiap hari nganterin orderan hampers, orderan makanan gitu ya. Jadi ya begitulah. Setiap hari lagi berlatih jempol terus. Jempolnya ngurusin. Oke Bu, siap. Sekarang Cek dulu jarak ya Bu. dengan jempol aja udah bisa ngasilin duit ya. Iya Ya, betul. sampai dikira ngepet. Sampai dikira ngepet. Berarti Gadget banget emang Depok luar biasa. kita tinggal nunggu hampers dari Mbak Ada Waduh, nih. iya bener Ya juga. kan? Langsung ditodong ya hari ini ya. Baiklah, dicatat. Siap. Itu sih kesibukan akhir-akhir ini, sampai besok kita masih ada delivery sampai tanggal 11. Berarti masih jalan sampai mendekati Lebaran. Lebaran ya. Kurang lebihnya begitu lah. Saat ini masih berdampingan dengan COVID. Apa nih bedanya kegiatan tahun lalu sama tahun ini apa bedanya? Tahun lalu kaget kan ya. Jadi tahun lalu kita masih baru kaget ya. Aku rasa juga sama ya, kita semua ngerasain, apalagi anak event ya, ngerasain banget, buset nggak bisa ngapain gitu kan ya. Iya gitu, buset mau ngapain gitu ya, coba lakukan ini dan itu ya, semua move tapi kita tetap gerak ya. Kayak juga ada Mama Salut gitu ya, tetap bergerak, kita mencoba. Tahun lalu tetap akhirnya workshop dibikin online, beradaptasi dengan online. Yang tahun sekarang sudah mulai ada bisa hybrid ya kalau di event ya. Ya, udah mulai penyesuaian adaptif dengan keadaan. Dan memang kan yang startup yang sekarang yang kurir itu kan startup COVID kan. Iya. Startup COVID, jadi nongolnya karena COVID ya gitu. Jadi mencoba cari celah lagi, cara peluang lain. Akhirnya keluarlah itu si kurir makanan itu ya. Gitu. Tapi secara general nih teman-teman yang di rumah ini pasti penasaran sih. Kita kemarin publish posternya Mbak Adel ini, terus banyak yang nanya gitu kan, Diva Group itu apa sih Mbak? Gitu. Oh iya, itu adalah aku punya, awalnya rintis perusahaan itu 2009 kan mulai masuk ke dunia usaha. Pensiun dari profesional 2008 akhir lah ya. 2008 akhir itu pensiun, terus coba cari-cari celah di mana ya, mau mulai usahanya di mana. Terus kemudian awalnya sebenarnya usahanya nggak di event sih, karena aku tadinya mau istirahat malahan di event, mau pensiun.
Jadi di awal mula itu karena posisi terakhir profesional itu di sekretaris sama personal assistant, aku coba pikirkan ya, apa ya yang sekiranya tiap bulan itu menghasilkan. Iya. Terus gue tuh mulai dengan bisnis yang simpel banget, cuma jadi supplier ATK masuk ke office. Jadi setiap perusahaan butuh supply ATK, ya udah kertas sekian rim, itu aku kirim. Berarti kayak vendor pengadaan. Kayak vendor pengadaan tapi khusus ATK doang. Awal masalah gitu karena mau istirahat dari event kan ya, udah capek. Terus itu kita waktu itu aku diajak sama kawan. Itu sendirian atau enggak, bareng? ada bertiga gitu ya, bertiga kawan. Tapi pas waktu diajak, saya yuk bareng yuk gitu. Aku bilang gue nggak mau lagi ngerjain itu. Ya udah kalau ngerjain itu kerjain aja gitu kan. Tapi gue ngerjain unit yang ini ya gitu. Jadi aku fokus di pengadaan. Dia mulai waktu itu masih tren-trennya 2008-2009 kan masih outbound training tuh masih tren ya. Wah, gue masih kuliah tuh. Wah itu. Apalagi langsung berasa gue kan? seniornya ya begitu ya, jauh ya itu ya. Nah itu kan masih itu, nah dia melakukan itu training. Terus partnerku tiba-tiba vanish, pergi saja meninggalkan tanpa ada babu-babu. Nah sedangkan si bagian itu tuh udah bertiga. Okay. Disisakan kami berdua, tinggal berdua lah kita ya. Nah yang satu partnerku, gue yang satu itu benar-benar yang nggak punya sama sekali pengetahuan tentang apa gitu ya. Jadi terus dia bilang, ini sih sayang deh kalau misalnya ini mau diudahin aja nih yang bagian si training ini, bikin event-event outing ini ya, karena udah ada klien. Aduh, gue udah mau udahan di sini, tapi ya udahlah gitu kan. Cuman gue nggak mau dalam bidang training karena gue bilang energinya gue udah nggak mau ke situ. Gue mau yang fun aja, let's create something gitu ya, yang berarti secara beda gitu. Secara grup itu di bawahnya Diva itu apa aja? Nah itu awal masalah itu akhirnya pertama settle up akhirnya 2009 si event ini nongol, which is itu dulu namanya juga bukan konsep. Ini aku terusin. Nah sepanjang jalan, lalu gue 2017 itu mengalami demotivasi parah. Aku mengalami boring parah gitu ya dengan konsep ngedrop, dan gue males banget, gue nggak mau jualan, udah ngedrop parah. Gue nggak ngapa-ngapain nih, ternyata klien-klien gue yang biasanya event, mbak aku lagi nggak mau event tapi aku lagi butuh ini, aku butuh pengadaan merchandising dong gitu kan. Tolong support aku merchandise ini dong, gue mau training. Akhirnya dilalai jadi terus gue gini lah, kalau kita event kan memang tetap ada merchandising kan ya? Iya sih kan ya. Lah selama ini sebenarnya kan itu emang dikerjain gitu kan ya. Tapi nggak pernah mau pikir itu jadi fokus situ atau cuannya diputar di situ gitu kan. Lah kenapa nggak kepikir ya? Akhirnya itulah dikerjain lah selama gue nggak nyari duit di event itu. Akhirnya klien dapat. Nah si kreasi promosindo ini, which is urusannya di merchandising untuk corporate, kalau dia mau branding, dia mau apa, kita ngurusin merchandisingnya. Nongol lah itu 2017. Oke, 2017 kreasi promosindo nongol. Sementara si konsep apa ada ya. Terus berarti si konsep itu dulu. Sebenarnya nggak berpikir bakalan jadi ada punya unit-unit, not on plan sebenarnya, semuanya organik aja gitu. Dari konsep terus jadi kreasi promosindo punya, terus mendadak terus aku mulai terjun di UKM kan ya, di kawan-kawan UKM kan, mulai jadi fasilitator Google, suka dipanggil sama Pemkot untuk sharing-sharing. Memang kalau di TDA juga masuk juga sharing-sharing juga mentor. Nah terus di perjalanan itu kok ketemu para pelaku UKM nih, rata-rata Kota Depok. Kenapa ya mereka secara keilmuan basicnya tuh masih lemah banget ya. Kayak gini, ini masalahnya UKM kita. Kadang-kadang mereka yang penting-pentingnya itu memang belum kuat. Kenapa fokusnya Depok? Karena gue sering dipanggilnya sama Pemkot Depok. Misalnya untuk ngisi wirausaha baru Jawa Barat, tapi dari perwakilannya Depok. Misal kayak berarti gitu. Depok itu salah satu pemerintah kotanya yang peduli ya. Iya, betul. Karena di situ sih terus gue lihat mereka sebenarnya ini kalau kita di TDA yang udah notabene, gue di TDA 2013 ya masuk, itu keilmuannya udah jauh banget gitu. Maksudnya kita udah tahu itu untuk bikin UMKM itu kalau kita mau mulai usaha, yang ininya basicnya ini mesti kuat, yang ini tuh mesti kuat dulu. Tapi kok ternyata pelaku UKM di Depok masih
banyak blank ya di sini gitu. Jadi mereka ya Strateginya, dagang quote unquote, gitu ya. marketingnya nggak kuat dan segala macam. Itu gue temuin juga di Google dan segala macam. Nah akhirnya ada panggilan untuk bikin yuk sebuah workshop cheap yang murah notabene gitu ya. Tapi itu terjangkau. Tapi konsepnya workshop bukan seminar. Which is itu mereka harus do the exercise, harus bikin homeworknya dan segala macam. Ya itu akhirnya nongol si Diva Learning itu. Yang si Diva Learning itu akhirnya kemarin waktu tahun lalu itu gue genjot kan untuk bikin kelas-kelas online gitu. Berarti dari konsep terus ke kreasi Supermosindo terus baru keluar si Diva Learning. Oke, berarti Kayak gitu. Itulah Diva Group. Itu Diva Group. Nah ini kemarin COVID keluar lagi si Tenang. Apa lagi tuh? Itu kalau Tenang tuh Tenang ya. namanya Tenang. Filosofinya memang tenang. Namanya Namanya aneh-aneh. Tapi filosofinya itu memang mau memberi ketenangan ke customer gue dalam hal mereka. Jadi waktu itu sebenarnya cuma dilempar bom doang nih sama staff gue. Ini kita mau ngapain lagi kan gue begitu ya. Mau ngapain lagi nih COVID, kita mau bikin apa lagi, kita mau do apa lagi. Nah terus karena kita anak IO kan punya outsource ya, punya tim-tim, terus Mbak kita coba deh bantuin teman-teman associate yang notabene juga event nggak ada, mereka juga bingung, nggak kosong. Terus ya kurir-kurir aja lah Mbak gitu kan. Terus gue yang ya kurir tapi apa segitu banyaknya kurir di dunia ini gitu ya, udah segala dari yang gede sampai yang kecil-kecil udah banyak kan. Terus ya, tapi kurir apa ntar deh sih gue endepin dulu, gue bilang itu sih ini gue yang kemarin kesini juga ntar gue endepin dulu. Nah tapi terus gue coba pikir-pikir, gue coba lihat yang ada ojol dan segala macam, terus kemana ya marketnya yang mesti gue touch gitu kan. Jadi gue nggak mau terlalu main lebar, gue mau main niche aja nih. Niche tuh artinya fokus ya. Terus akhirnya kayaknya nih belum ada yang spesifik main di food, nganterin kurir hanya makanan tok, yang nggak nyampur sama barang. Oke, karena biar prokesnya juga jelas, ada segala macam. Akhirnya kalau kita lihat dari ojol kan ya udah, walaupun ngantar makanan kan dia bareng, ya kan, ya sih bareng, nggak ada treatment. Jadi kadang-kadang nyampe agak tumpah gitu kan, ya nggak sih, dan segala macam. SOP-nya dibenerin, profesional gitu kan, dan lebih prokes ya. Jadi akhirnya gue mikir kayaknya di sini gue coba bisa nih. Nah tapi kan sebelum keluar itu ya gue riset dulu. Itu kan fondasinya kalau mau bikin startup kan begitu. Ini kira-kira bisa diserap gak? Karena kan nggak mungkin idenya keren banget tapi nggak ada yang beli, itu kan ngawur. Beneran gitu. Jadi mesti cek ombak dulu kan. Akhirnya ya gue survei ke teman-teman bakulan yang ada di Depok, kalau gue mau bikin ini bagus gak? Sekian bulan gue survei, akhirnya gue coba ngefloor 20 10 20 biar tanggalnya cantik ya. Mulailah itu gue ngaspal sampai sekarang. Berarti sudah 6 bulan dari 2009 ya tadi ya, sampai 2021 berarti 11 tahun ya, lebih udah 11 tahun di grup ini ya. Oke, terus ada nggak suka dukanya apa Diva Group ini? Dari unit-unitnya yang tadi ada konsep, ada kreasi, ya kan? Betul. Itu apa suka duka? Suka duka ya janggalnya pengusaha lah ya Joel atau lah ya, macam-macam. Tapi yang paling duka itu kan kalau sepi order. Sepi order. Banyak kebutuhan gitu. Sehingga memang gue pernah kan lu grup ya. Iya. Punya unit bisnis ya kayak gue aja kemarin akhirnya gue penggal lah. Itu kan akhirnya paham kan. Gitu, karena kondisinya memang ya udah, ini benar-benar kita semuanya juga gambling. Kalau ini udah benar-benar nggak worth it, ya udah kita cut off lagi. Jadi yang mana yang lebih potensial? Nah, lu sendiri apa solusi lu pada saat grup ini berjalan dengan kondisi COVID, tapi lu punya beberapa unit, akhirnya strategi suka duka lu ini yang lakuin apa? Yang pasti memang dari awal tuh gue tuh alhamdulillah banget 2019 akhir itu gue dapat project gede tuh, yang which is akhirnya kita punya tabungan, kita cukup punya tabungan untuk saving selama 2020. Tapi memang gajinya anak-anak harus setengah. Nah, jadi cut gaji 50%, tapi paling nggak gue mencoba untuk tidak lay off lah ya. Kan gini, nah ngomongin masalah jumlah karyawan itu adalah proses selama si 11 tahun itu juga.
gue pernah berada dalam satu titik di mana asli pemasukan nggak seimbang dengan pengeluaran. Jadi gue harus minus ya. gue harus chip in terus kan ya. Nah akhirnya dari situ gue paham, oh yang namanya bisnis ini itu nggak perlu tim kantor yang gemuk. Iya, benar, gitu ya. benar. Tim kantor yang gemuk ini nggak perlu. Gue ini ternyata kemarin terlalu excited sehingga gue pengen punya semua area. Gue pengen punya orang yang ngurusin HR, gue pengen punya orang yang ngurusin sales, gue pengen apain gitu lah ya. Gue pengen punya admin dan segala macam. Akhirnya gendut nih. Nah pada saat gendut lah kita kan hidupnya based on project kan. Sehingga Iya kan, nyawa kita tuh yang nggak begini terus gitu karena gitu ya. Iya, dan akhirnya setelah itu gue belajar, gue 2015 itu benar-benar ada dalam satu titik keterpurukan finansial. Jadi karena gue waktu itu kena gue udah hutang ribu banyak banget. Kartu kredit gue ada 6 plus KTL gue ada 3. Lu bisa bayangin gitu ya, semuanya mangkrak dan semuanya mangkrak gitu ya, semuanya nungguin. Belum lagi gajian, wah gila deh, itu gila banget. Itu chaotic banget 2015 itu titik nadir gue kalau financial ya. Tapi di situ gue belajar, oh ya udah akhirnya gue ngekat tuh. Nah kalau ngomongin berapa ada yang sekarang ada di tim, itu gue ada cuman tim inti aja cuman 5 di outsource. Jadi gue akhirnya bikin model-model mereka part of karyawan tapi bukan karyawan yang punya obligasi kewajiban harus ke kantor, yang harus kena THR, yang harus kayak gini. Itu pintar-pintar kita sebenarnya memanage SDM pakai strategi apa? Work from home pun kualitasnya lebih baik kan. Iya, which is itu kan nggak masalah. Datang tapi cuma nonton gitu. Karena gue juga benar, karena ngerasa akhirnya kayak gue udah ada riset, pernah baca nggak, karyawan yang bekerja tidak 5 hari dalam seminggu itu secara performance mereka lebih bagus sebenarnya. Nah which is gue udah melaksanakan ini strategi lagi, gue nge-cut budget. Jadi membuat, karena gaji anak-anak gak bisa gede-gede banget, gue harus membuat sebuah privilege kan, strategi ya. Privilege mereka bisa dapat apa? Akhirnya privilege yang gue kasih adalah mereka nggak harus kerja 5 hari seminggu. Oke. Jadi potong, ada yang kerja 3 hari doang, ada yang kerjanya 4 hari doang. Tapi sisanya tetap di rumah. Jadi kalau gue tetap ini minta apa ya mereka tetap respon ya. Sehingga sebenarnya kayak konsep nggak ngantor selama full seminggu itu udah gue jalanin long sekitar 5 tahunan lah atau 6 tahun. Itu udah sebelum COVID itu sebenarnya gue udah biasa. Iya, kasar udah kayak gitu. Jadi gue banyak mencoba mengeksplor beberapa strategi sih supaya tetap survive si Diva Group, karena gue tidak mau ada yang close. Benar sih. Memang kondisi sebelum COVID pun kita sebenarnya sudah mau dekat resesi kan. Ya kan, buat pelaku bisnis pun semuanya pasti juga. Iya, pasti banyak gimana nih efisiensi dan efektivitas dan menarik sih buat kita semua nih teman-teman bahwa Diva Group ini berstrategi sekian tahun untuk bisa mengefisiensikan dan akhirnya malah berkembang dan bertahan sampai hari ini gitu kan. Yang penting survive. Ya. Itu secara Diva Group. Nah, sekarang gue pengen nanya secara spesifik nih. Lu kan owner juga nih di IO konsepnya. Di konsep. Nah, pertanyaannya, kenapa lu milih bikin IO? Itu karena tadi cerita gue dibuang sayang kan. Yang ditinggal sama partner gue itu akhirnya dibuang sayang. Nah, kenapa IO? Emang lu suka seni? Iya, gue lebih suka. Jadi gue pas langsung dikasih ke gue, terus gue langsung berpikir area gue waktu itu ya, gue ngerasanya area gue adalah gue nggak mau ngurusin urusan trainingan lah gitu. Waktu itu ya, gue kayaknya lebih, dan gue udah ngeliat ke depan forecast setelah ngecek klien-klien nih. Secara pelaksanaan eventnya lebih sukanya apa ya gitu kan. Terus mereka yang emang udah geser kan bro. Berarti tapi lebih ke corporate event. Nah akhirnya gue 2010 itu gue restart kan ya. Restart 2010 gue bongkar lagi. Dan akhirnya gue coba create. Kalau mungkin teman-teman tahu kalau di outdoor itu identiknya sama outbownan ya. Nah, gue mau keluar tuh dari itu, gue mau keluar dari kungkungan itu, karena itu menjadi keterbatasan gue dalam berkreasi ya.
Nah akhirnya gue di 2015 gue rebrand ke konsep ini. Gue rebrand ke konsep ini dan gue rewind lagi, gue create. Sebenarnya kalau ngomongin outdoor itu gue lagi sholat asar men, gue nyari gue mau rebrand nih, gue mau rebrand pas lagi sholat asar. Oh itu kayaknya gue sering banget klien-klien tuh ngomong, jadi kamu konsepnya apa kan begitu kan ya, kan begitu kan gitu. Jadi konsepnya apa, iya. Lah terus gue pikir yang gue adu pun kadang-kadang kalau kita dapat yang gede adalah yang adu konsep aja, yang agak keluar dari kebiasaan yang kawan-kawan yang lain nih gitu ya. Jadi lah ya udah di situ sih, dan itu kan diprogram terus ya, diucap-ucap terus kan. Iya. Konsep bacanya tuh konsep biasa, konsep. Iya, itu tuh, dan gue mencoba untuk nggak bikin dalam bahasa Indonesia KONSEP dan juga nggak dalam bahasa Inggris CONCEPT, sehingga gue mencari bahasa lain. Konsep itu adalah bahasa Jerman yang artinya memang konsep. But it's penulisannya itu tapi penulisan dia adalah itu. Jadi gue sampai what language ya, NZEPT itu adalah bahasa Jerman. Artinya tetap konsep. Dibacanya juga ya begitu. Gitu. Jadi tahu ya teman-teman. Jadi kayak gitu. Terus gitu apa suka dukanya selama ini konsep? Sebelum Covid sampai Covid ini apa suka duka? Secara konsep ya, gue secara konsep sih lebih gratefulnya apa yang gue pinginkan dari awal, keluar dari kukungan orang outdoor itu ngerjainnya cuma bisa outbound gitu ya, itu nyampe sih gitu. Jadi kita udah bisa ngerjain gathering gede yang nggak ada outboundannya sama sekali, udah bisa ngerjain event bazar juga di outdoor pakai roder, pakai apa. Kemarin juga bisa ngerjain kompetisi sport. Yang paling gede selama lu jalan sama konsep? Emang BUMN sih men. Iya. Salah satu BUMN. Yang kedua memang sama PMA. Jadi klien gue karena setelah perjalanan juga, gue sering kalah, kemahalan. Tapi terus akhirnya yang bisa bayar gue emang akhirnya ketemu. Nah ini kan proses bisnis juga ya semuanya. Yang bisa bayar gue itu memang rata-rata corporate multinasional. Iya. Gitu. Jadi event pemerintah juga ya berarti ya? Pemerintah gue nggak pegang men. Lebih ke corporate tapi multinasional. Oke. Mbak Ada puasa? Puasa alhamdulillah. Kerja puasa? Puasa. Emang udah puasa? Emang udah buka? Alhamdulillah kita sudah buka puasa. Alhamdulillah. Minum dulu ya berarti ya. Nah ini kita enak nih. Dari sponsor Kopi Kloso. Kopi Kloso. Alhamdulillah. Silakan diminum ini Kopi Kloso. Jadi teman-teman bisa langsung order aja di kedai Kopi Kloso. Kopi Kloso. Aja Instagramnya. Siap. Gitu. Ini langsung dicobain. Terima kasih Kopi Kloso. UMKM gimana nih rasanya? Ini juga produk UMKM loh. Depok kan? Depok nih. Oke. Ini produk UMKM Depok. Siap. Mereka juga dari Kopi Kloso ini selalu komitmen ya sama ngobras. Setiap episode mereka kirim untuk teman-teman yang ada di sini, dan untuk penonton yang di rumah mereka juga kita siapkan voucher. Jadi untuk yang bisa memberikan pertanyaan yang menarik, ada voucher juga dari sponsor kita dari Kopi Kloso untuk teman-teman ngopi santai sambil nungguin sahur. Variannya banyak banget dari Kopi Kloso ini. Batalin dulu ya. Alhamdulillah. Terima kasih ya Kopi Kloso. Mantap Kopi Kloso. Alhamdulillah. Silakan teman-teman sambil nonton, bisa juga buka puasa yang ada di rumah ya kan, sambil nungguin juga. Bisa sambil berbuka puasa. Iya, siap. Oke, jadi kita sambil ngobrol lagi ya. Sambil ngobrol lagi. Oke, tadi kita udah bareng-bareng membahas tentang Diva Group itu apa. Terus kita udah ngomongin konsep. Nah, sekarang kita mau agak geser dikit nih ke pengalaman pribadi sebagai seorang Badel. Sebagai seorang perempuan. Cerita konyol puasa waktu kecil. Kalau dulu nyokap tuh sering banget dia cerita ngomongin gue gitu ya. Si Del ini ngeliat pisang langsung gigit aja. Langsung hap aja. Tapi pernah nggak sih? Pisang ya? Gue ngeliat pisang ya gue makan aja gitu. Di rumah bilangnya puasa, tapi di luarnya udah buka. Nggak pernah sih kalau itu.
Nggak pernah Nggak ya? pernah. Cuman gue ya itu aja. Nggak puasa pernah nggak ya? Nggak puasa pernah. Cuman ya gue itu aja kayak, oh puasa itu nggak boleh break ya, maksudnya nggak boleh break sebentar minum terus puasa lagi ya. Ya paling kayak gitu sih waktu masih kecil ya. Secara konsep belum nyampe. Tetap konsep. Iya. Tetap konsep. Tetap konsep. Ada konsep. Iya. Built-in. Abis ini lo setiap ngomong konsep inget gue kayaknya. Konsepnya apa nih bro? Konsep. Oh Oh iya. iya, Mbak Adel nih, Mbak Adel. Ingat konsep, ingat Mbak. Iya, betul. Oke, jadi itu pengalaman pribadi ya, berarti kan ada kalau lihat pisang apa pasti. Iya, pasti kayak gitulah. Oh terus kalau ini wudhu banyak kumur-kumur biar Iya, biar ya dia seger segar gitu ya. kayak gitu lah. Iya kayak Nah, gitu. kita sekarang balik ke UMKM-nya sendiri. Gitu. Hmm. Karena lu kan selain juga Diva Group dan IO, tapi juga lu adalah pegiat gitu kan, pelakunya gitu. Ya. Sekarang sebagai lu penggiat UMKM di Kota Depok, boleh sharing nggak ke Sobat Ngobras nih yang mayoritas banyak kan orang-orang Depok gitu. Apa sih yang harus disiapkan jika pengen punya UMKM? Sebenarnya sih emang kalau mau usaha kan jalan aja dulu gitu ya. Cuman abis jalan aja dulu itu jangan kebablasan gitu, jalan aja gitu. Karena bisnis sama dagang itu lain. Nah, iya, jadi kalau emang niatnya pengen dagang ya akan begitu aja sih, transaksi aja yang dikejar kan. Tapi kalau memang ada niat bisnis, pengen ngegedein, pengen bisa punya cabang, pengen bisa punya ini ya, itu artinya perlu ada pondasi yang paling sering banget itu kawan-kawan itu suka agak abaikan itu adalah mereka biasanya nggak menguatkan si marketnya itu yang ngebeli barangnya. Oke, berarti client side, customer side. Iya, customer side-nya. Jadi target marketnya suka nggak kepikiran gitu, karena kan nggak semua orang beli barang kita ya. Iya. Ya kan gitu ya. Segmentasi. Ada segmentasinya gitu ya. dan itu mereka suka abaikan. Jadi yang penting dibeli aja deh. Dibeli aja deh. Cuman akhirnya growth-nya slow banget gitu kan, karena mereka nggak main tajam. Berarti karena strategi ya, berarti kurang strategi. Gitu sama kan? kurang memahami, oh nih barang gua mau dijual berapa itu kan juga. Tapi perlu emang kalau UMKM itu perlu kayak tetap gitu. perlu juga. Contohnya kayak kuliner ya, itu kan udah gila banget ya, maksudnya kasarnya persaingannya sangat luar biasa ketat sekali ya. Kayaknya lo nengok sedikit udah ada apa, udah seni, udah itu kuliner tuh paling-paling lah. Nah cuman contohnya kita aja di event ya, gue tuh sampai bilang mungkin setiap 2 jam nongol IO baru kali. Gue bilang gitu ya. Iya kan ya. Walaupun orangnya itu aja ya. Dari yang punya legal sampai yang punya legal gitu. Cuma maksud gue tiap 2 jam kayaknya nongol IO baru. Setiap ada anak bilang gue bisa kok ngerjain itu udah jadi IO. Iya kan ya, itu langsung jadi IO. Jadi itu kan kayak sama lah ya. Gue tuh sampai bilang ini udah bukan market merah, ini udah berdarah-darah gitu. Kalau ngomongin IO tuh udah berdarah gitu. Nah cuman kita gimana bisa survive di itu, artinya ya kayak gue akhirnya nemu, oh ya gue nggak main di government karena gue nggak suka ininya. Gue nggak main di swasta biasa juga nih Rin, karena mereka nggak bisa bayar gue juga gitu kan. Akhirnya ketemunya di mana sih tengahnya ini ya. Disitulah gue kencengin, akhirnya gue lebih paham. Oh, oke, kalau multinasional itu gaya mainnya biasanya sama-sama aja. Mereka template kurang lebih anak karyawan-karyawannya atau bos-bosnya tuh kurang lebihnya mindsetnya sama lah. Mindsetnya sama. Gimana lo bisa deliver ini unik, terus gimana deliver safety misalkan, safety juga itu utama. Gimana lo bisa deliver ini dengan nggak banyak drama-drama birokrat dan segala macam, itu mainnya sama aja gitu. Gimana bisa mangkas proses supaya bisa, nah misalnya kayak gitu. Nah karena udah nemu kayak gitu jadinya kalau ada kliennya, oh ya ini standar kan Pak, ini oh iya ini standarnya ini kan, jadi mereka tuh udah kayak oh iya ini IO juga emang ngerti gitu. Nah akhirnya kalau udah kayak gitu kita kesini udah aman lah ya. Berarti sama kayak gini ya definisinya kalau buat UMKM, pertama mungkin dia tinggal di mana, terus market tempat dia jual itu juga segmennya apa, ya kan, sehingga ketika dia tahu behaviornya dia bisa bikin strategi yang sesuai. Betul. Ya kan? Begitu. Kan? Sama kan itu kayak
kayak gue create tenang itu udah nyampe Jakarta belum? Oh enggak, belum, karena gue masih mau nguatin lokal dulu. Kenapa kemarin waktu webinar itu gue angkat satu tema adalah lo kuatin dulu deh brand lo di lokal. Merek sama brand kan beda ya. Iya. Jadi lo kuatin dulu deh bisnis lo itu di kota lo, sehingga orang kota lo sendiri kalau udah mikirinnya ke lo aja gitu kan. Iya. Nah jadi konsepnya tenang itu juga nggak cepet-cepet expand keluar Jabodetabek gitu ya, dalam milestone gue enggak lah, ini gue nanti akan nyari polanya dulu, tapi gue kepengen banget bakulan teman-teman kuliner Depok itu mereka udah mikirnya ke Tenang aja gitu. Gue mau ngirim sekian alamat udah ke Tenang aja gitu, udah nggak mikirin lo-lo lagi gitu. Itu yang gue kejar kan sebenarnya. Jadi kalau udah di kota gue udah di Depok udah bisa ketemu, terus pola-polanya udah ketemu, karena kalau bakulan kan sama ya, mereka biasanya apalagi mama ya, mereka banyak worried gitu kan, terus satu pengen murah, price sensitif banget tuh ya, seneng diskon, seneng promo. Nah akhirnya itu kayaknya karakteristik mak lah ya, mak Indonesia lah ya paling enggak gitu, kurang lebihnya kayak gitu. Gimana mak? Bener kan ya mak ya? Kita sebagai menteri keuangan emang begitu harusnya. Jadi di warung sebelah cuman beda 500 nih, bisa keluar bisa compare ya? Bisa gitu. Nah, dari binaan lo itu UMKM yang ada di Depok atau di kota-kota lain, mereka biasa suka sharing kesulitan apa aja sih biasanya untuk mereka bisa grow up atau scale up ya? Kadang-kadang yang biasa lah ya, bahasanya susah, gimana sih naikin omset? Biasanya pasti gitu deh. Pertanyaannya pasti kayak gitu Kak. Gimana sih naikin omset? Gimana sih naikin penjualan? Lah untuk ngomong sampai ke situ biasanya kan ditarik dulu ke bawah. Ininya udah belum, ininya udah belum, nah itu gitu. Loh yang ininya belum ternyata, ini dulu kuatin. Akhirnya kadang-kadang kayak kalau di TDA itu ada KMB namanya, kelompok mentoring bisnis. Itu menjadi nggak bisa cepet gitu untuk solving ya, pada saat ketemu oke, teman-teman ininya belum kuat nih, udah mereka nemu, abis itu kan mesti nyoba dulu kan gitu kan, nyoba dulu, oh iya ini efektif enggak ya. Sama juga kayak Tenang nih, gue bikin promo free ongkir, sama kayak sekarang nih Ramadan gue kasih saldo 50 kilo. Mana nih yang cepet? Gue mesti cari apa kasarnya, buat dapet customer baru ya, buat ininya mesti banyak cara kan. Oh yang ini nggak respon nih, oh yang ini kenceng nih responnya, oh yang ini sedang. Nah itu kan yang kayak gitu mesti banyak coba kan. Iya. Berarti harusnya Mama Salut kita kemarin konsultasi sama konsultannya harusnya ngobrol ya kan, Mama Salut bangkit lagi. Tapi keren lah itu Jo, langsung pivot ke salad tuh luar biasa. Menarik nih. Tadi kita udah ngomongin Diva Group, kita udah ngomong konsep sampai ke penggiat UMKM. Dari tadi kita dengar ada TDA. Nah, sekarang TDA itu apa sih? TDA itu sebenarnya komunitas, Bro. TDA adalah sebuah komunitas yang di mana isinya adalah memang sekumpulan pengusaha semua, which is levelnya UMKM. Jadi agak beda nih ya sama HIPMI ya. Artinya TDA apa? Artinya tangan di atas. Filosofinya filosofi Islam memang, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, ya kan gitu. Nah, jadi filosofinya itu sehingga ada TDA. Nah, ini tuh sekumpulan pelaku UKM sih. Jadi beda memang sama HIPMI ya. Se-Indonesia. Sekarang 180 kota di Indonesia. 180 kota di Indonesia. Yang masing-masing kota yang secara total kalau nggak salah sekarang member 20.000 ya. 20.000-an member. Ini berarti salah satu komunitas UMKM terbesar. Ini terbesar ya. Di Indonesia. Ya? Terbesar di Indonesia. Jadi kalau mau gabungnya gimana? Gabungnya di Play Store, download TDA Paspor. Gabungnya gampang banget. Iya. Nggak ribet, nggak ya. Tinggal ke Play Store, aplikasinya ya. Iya. Aplikasinya ada, di situ langsung isi form segala macam. Iya, isi data aja gitu. Tidak dipungut biaya atau ada pendaftaran? Murah banget, 300.000 2 tahun buat membership. 300.000 2 tahun membership, murah banget. Lu kalau orang-orang tuh, kalau kita jatuhnya karena ini kayak gue di BOD ya. BOD itu presiden yang sekarang di 6.0, presidennya ada di Malang. Sekum satunya di Jakarta. Sekum 2-nya ada di Malang juga. Sekum 3-nya ada di Bogor.
direkturnya nyebar-nyebar, ada di Makassar, ada di Depok, ada di Surabaya. Tapi itu independen atau Independen. ada Enggak. sponsor dari Kita independen. pemerintah? Ya itu dah makanya kita tuh independen, makanya tahun kemarin 2019an sebenarnya dapat award dari Kementerian Koperasi dan UKM sebagai komunitas terbaik. Kemarin banget. Jadi TDA itu punya namanya TDA TV di channel YouTube. Oke, TDA tuh Ada TDA TV, ada TDA TV namanya. Tahu apa TDA itu? Betul, di TDA TV itu isinya adalah semua all about entrepreneurship. Oke. Termasuk gue juga sempat sharing, cuman sharing masalah ini doang. Gimana cara bisa mengukur efektivitas iklan lo terhadap konversi? Karena kan ngiklan nih, kita ngiklan di kita pakai SEO, kita pakai apa, tapi ngukurnya itu investasi kita itu terbalik ke itu gimana caranya? Cuman ukur sharing begitulah. Nah, terus ada yang sharing gimana bisa mengoptimasi Instagram, gimana bisa apa lagi. Nah itu semuanya entrepreneurship di TDA TV. Kemarin dapat penghargaan juga di Metro. Dan itu independen. Dari Metro TV kasih penghargaan kita juga sebagai best. Apa itu judulnya ya? Jadi ada beberapa yang menang termasuk TDA. Termasuk TDA. Sorry deh Mbak, maksudnya kalau misalnya kita download aplikasinya TDA. Terus kita juga bisa jualan di situ. Bisa, basically TDA itu kita ada gerakan namanya beli TDA. Beli TDA tuh yang ya udah beli dulu bisnisnya sesama member. Jadi kayak aku tuh. Oh, jadi berarti antar member pun tuh itu harus saling support. Iya, harus saling support juga. Gue butuh rendang kemasan tinggal. Nah, itu teman-teman. Kemarin ya Reta, tolong kirim rendang dong. Tak, udah itu udah ke teman-teman aja gitu. Jadi pada kita harus keluar. Harus keluar ya. Kayak gitu. Oke. Jadi sebenarnya ini kalau ngobrol sama Mbak Adel nggak ada habis-habisnya. Kalau 1 jam Nggak kita cukup. live ini nggak cukup. Karena kita ngegali diva grupnya itu apa, kita menggali konsep itu gimana, sejarahnya gimana, sampai kita ngomongin tentang TDA. Itu nggak akan bisa nih satu sesi sebenarnya. Akan panjang banget. Tapi kita rangkum coba jadi satu. Nanti kalau teman-teman penasaran untuk kita ngomongin episode berikutnya dengan Mbak Adel, nanti langsung aja bisa chat dan DM ke tim kita. Mudah-mudahan Mbak Adel bersedia meluangkan waktunya kembali untuk kita sharing session bareng ya. Yes, insyaallah. Gitu. Ini ada pertanyaan nih. Ya, teman-teman juga boleh nanya ya. Iya, boleh. Teman-teman juga boleh nanya langsung di chat aja. Dan sekarang ini ada pertanyaan dari Matahari_Gelap. Bagaimana langkah yang tepat untuk mulai membangun bisnis, Pak? Kamu kenapa Matahari_Gelap? Kayaknya Gerhana? kayaknya kok matahari tapi kok gelap. Labil. Oh, oke. Labil nih. Harusnya Bapak terang. puasa. Buka belum, Mbak? Aduh. Matahari_Gelap gimana? Caranya membangun bisnis. Karena kayaknya dia memulai harus terbit gelap terus ya. Dia punya usaha, mungkin dia bingung Mbak mau Iya. gimana. Ngapain? Gimana coba? Ada yang bilang, pernah dengar ini nggak? Coba lakukan usaha berdasarkan passion. Nah, Pernah kan? iya. Suka. Terus lo sampai sekarang nggak tahu passion lo apaan. Iya. Terus kapan lo mulainya kan begitu. Akhirnya kalau gua passion akan kalah sama cuan. Passion akan kalah sama duit. Passion akan kalah sama duit karena pada saat akhirnya lo udah dapat duit, oke di sini ada duitnya nih, lo akan happy. Pada akhirnya lo akan ya udahlah passion gue ntar aja deh, ntar aja lah ya belakang. Atau akhirnya gue melakukan passion itu misalkan sebagai sambilan aja, jadi tapi akhirnya tidak di bisnis. Itu kalau gue merasa itu sih kalau ngomongin ini bisnis. kayak yang kemarin gue ngobrolin sama teman-teman tim magang yang itu. ngerjain ngobras Iya. ya kan gitu. Mungkin passionnya di pariwisata tapi kok di event cuannya jelas. jelas. Akhirnya Akhirnya dan itu jangan dihapus ya, maksudnya passionnya tetap di keep, which is mungkin someday akan nyampe ke situ. Gue akhirnya menemukan ternyata passion gue di edukasi ya, ternyata gue suka ngajar ya, gue suka pendidikan. Nah, makanya gue tetap laksanakan itu dengan misalnya gue sharing kan gitu ya kalau gue lagi diajak. Nah tapi kalau gimana cara memulainya, sebenarnya gue kalau memulai bisnis itu yang paling enak seperti gue mau bikin tenang, cari masalah yang belum ke solve sama banyak orang. Cari masalah yang belum ke solve. Akhirnya lo akan jadi problem solver. Lo akan jadi problem solver. Yes. Jadi bisnis yang baik itu adalah bisnis yang bisa menjadi problem solver. Oke. Benar.
gitu. Itu jadi poinnya ya. Yes. Tuh buat matahari gelap tuh. Itu poinnya gitu. Jadi teman-teman poinnya itu gitu. Jadi bisnis problem solver yang harus dicari. Yes. Nah, boleh nanya lagi ya. Ini ada lagi pertanyaan dari Kevin.hijau. Bagaimana? Enggak mau merah ya? Ya, kenapa nggak mau merah? Kenapa nggak merah? Iya. Kenapa nggak biru? Kenapa harus hijau? Hijau. Itu nggak pakai daun. Jadi hijau daun dong grup bandnya. Bagaimana menghadapi rekan kerja yang pelin-pelan? Nah, pelin-pelan. Kalau gue nggak ada yang pelin-pelan sih untuk kita ya. Lilo. Lilo tau nggak? Blow on. Oh iya. Wah itu parah banget boneka yang kecil-kecil warna biru. Benar. Tapi gue seriusan ya, kalau ngomongin itu tuh berat banget buat gue juga. Jadi gue kadang-kadang gue nggak mikirin lo lulusan mana. Gue nggak masalah lu SMP atau SMA, asalkan lu jangan nambang dan lu jangan bolot. Itu bahaya tuh. Itu berat banget gue. Lu udah bolot, lu nambang pola dikasih tahu. Wah itu udah capek gue ya udah kayak gitu. Gue juga persyaratan gue cuma 2. Tadi apa pertanyaannya? Pelin-pelan. Sebenarnya kenapa dia pelin-pelan? Mungkin dia pelin-pelan itu karena nggak jejak juga sih sebenarnya apa yang mau dia lakukan. Di tengah-tengah gue kayaknya kesini suka juga, gue kesini juga suka juga. Yang ini iya deh mau, pas udah jalanin kayaknya ini aja deh gue lebih bisa. Nah itu. Atau dia takut salah mungkin. Bisa ada juga dia takut salah sehingga orangnya mungkin safety player juga biasanya orang pelin-pelan ya. Iya, Cari aman sehingga kalau udah kayak gitu saran gue adalah tempatkan di tempat yang aman. Yang tempat yang aman, jadi dia juga nggak protes, dia di situ juga aman, dia juga sedikit minor salahnya gitu, resikonya kecil. Jadi kopi aja ya. Itu mah masih bisa salah. Salah ini pesanan gue tadi mintanya sedang, lo kasih gue pedes banget tuh. Iya. Tapi mungkin itu kondisinya kenapa dia jadi pelin-pelan perlu dicari tahu kenapa dia pelin-pelan. Bisa jadi berarti karena juga teman-teman harus pelajarin temannya. Iya, juga temannya ya. juga bisa jadi kenapa lo pelin-pelan. Bisa jadi gue tahu salah, jadinya gue takut A bisa jadi B atau A. Ya udah kalau gitu kasih dia tempat yang ini lo safe di sini. Minim resiko, minim apa, jangan dikasih yang area-area yang berat lah ya atau high risk. Nah, ini nih kayaknya banyak banget pertanyaan ini, Mbak. Oh. Gitu kan dari netizen ngobras, sobat ngobras ini. Ini ada lagi pertanyaan dari Indah Syarifudin. Tips dan trik untuk millennials yang mau mulai bisnis. Millennials itu keren loh. Gue bisa bilang ya. Kayak gue dong. Iya kayak kalian deh. Biar lo pada berdua happy. Ada jarak di antara kita ya, tolong. Jadi ini millennials itu buat gue sebenarnya potensinya luar biasa banget. Mereka beyond. Maksudnya gue karena suka Geblek kayak keren banget ya. Maksudnya mindset, cara berpikirnya itu memang oke banget. Yang kurang memang kadang attitude aja. Cuman kalau bicara soal gimana mulai bisnis itu, start dari yang paling bisa, lu kerjain aja dulu deh gitu. Yang lu punya energi untuk di situ, apalagi kalau milenial masih kuliah, masih ada kerja profesional, jadi ngerjainnya juga nyambi kan gitu kan. Jadi kalau misalnya seperti itu jangan terlalu bombastis pengen bisnis langsung gede. Karena gue sendiri memulainya kan semuanya organik ya, nggak ada suntikan investor atau apa, benar-benar nggak ada. Jadi start aja dari yang lo bisa dulu, entah itu misalkan karena milenial tuh kadang-kadang instan ya maunya. Iya, karena mau instan dan itu betul, dan itu nggak bisa. Apalagi jadi sekarang udah ada silenial Baby boomers, ya kan? Iya kan gitu kan, iya. Gitu kan? Jelas kalau anak baby boomer sama senior kayak gue ini kan generasinya kita udah ngerasain proses-proses dari yang semuanya yang serba harus diusahain, dan jadi lebih grit ya, kita ngomongin bahasa lebih grit ya. Nah kalau yang sekarang karena eranya sudah mudah semuanya ada di handphone, gue minta ketik aja semuanya keluar sampai bisa bilang guru sama Google itu pinteran Google, iya gitu. Sehingga yang diperlukan anak-anak di sekolah itu bukan ilmunya guru sebenarnya, tapi si guru sebagai yang ngarahin mereka untuk menjadi pribadi kan gitu ya, menjadi pribadi yang cukup hebat. Jadi sebenarnya nggak melulu soal ilmu kan. Nah sehingga kalau milenial itu yang penting sebenarnya lu bisa apa sih yang lu suka dulu, ya nggak apa, tapi yang juga lu bisa lakukan.
start from small aja gitu. Kalau memang mau mulai ya, start from small aja yang bisa dikerjain dalam kondisi lo yang ada. Apalagi di kondisi pandemi hari ini ya, gitu. Iya. Semuanya juga butuh energi yang lain lah. Kalau Yes. aku bilang sih kita butuh energi yang beda, butuh semangat Betul. yang beda. Sama jangan gampang Baper. ya aduh nggak Aku laku. suka bilang anak muda tuh berperan, jangan baperan. Iya, berperan jangan baperan. Gagal dikit nggak apa-apa. Coba lagi lagi. terus, Oh, berarti ya. bukan di sini kali gue, bukan di sini kali gue, bukan di sini kali gue. Ya udah itu nggak apa-apa, nanti gue nemu kok. Kayak Panjang kan guys ngobrol sama ya kan, tapi sayangnya kita durasi. saya berasa jadi orang tua langsung. Tapi sayangnya kita ini karena durasi kan, Iya. jadi nggak bisa lama ya guys ya. Makanya nanti yang masih penasaran kita mau ngobrol banyak apa dengan Mbak Adel, teman-teman boleh DM supaya teman-teman di redaksinya Ngobras bisa janjian lagi dengan Mbak Adel untuk spesifikasi apa yang Mau tema yang mau dibahas. dibahas gitu. Nah, dikit lagi lebaran nih Mbak. Ini terakhir pertanyaan buat Mbak Adel. Pulang kampung nggak? Enggak ada yang dimudikin. Lo asli mana sih Mbak? Gua orang tua gua Kalimantan Selatan. Oh, Orang Banua sebenarnya. Bandung. Merantau ke Jakarta tahun 70-an lah ya. Dua-dua Kalsel. Dua-dua Kalsel. Oh, Cuman bokap pada campur Jawa, nyokap pada campur Bugisnya. suami Suami Cianjur Makassar. Banyak yang Sulawesi, Jawa Barat. sama orang udah jadi satu ya. Jadi yang ini Tapi ya. gini, tapi emang kalau lebih ditanya lo orang apa, gue pasti bilang gue orang Banjar. Orang Banjar. Orang Banjar. Udah nggak ada lagi yang mudik ya. Mudik juga mah. Biasanya kalau lebaran ngapain? Lebaran ya, abis sholat id makan ketupat tidur. Tidur ya. Itu ya. Tapi ada tradisi nggak sih? Kayak salam-salaman. Salaman tetangga, iya, gitu. biasalah itu ya. Iya. Di komplek pasti Itu ada. berarti lebaran pertama. Lebaran pertama, biasa lebaran kedua kumpul keluarga, bokap biasanya gitu. Kayak gitu. Kumpul keluarga. Mestinya tahun lalu itu kebagian rumah gua buat jadi Ketempatannya tuan ya. rumah. Ya udah nih 2 tahun gak lebaran berarti ya belum nyampe deh tuh om tante gua dan sepupu-sepupu ke rumah gua. Untuk silaturahim ya gitu deh. Oke deh guys. Ya, waktunya kita ternyata nggak bisa lama-lama karena kondisi durasi. Itu kita dibatasi oleh durasi. Jadi menarik sekali pembicaraan kita hari ini dengan Mbak Deli ini. Kita dapat ilmu tentang bagaimana membangun Diva Group secara keseluruhan dengan efisien dan efektivitasnya di era dari awal terbangun berjalan waktu sampai dengan di era hari ini COVID gitu dan pandemi ini. Terus kemudian kita juga tadi sudah bicara tentang konsep sebagai IO dan kita juga sudah bicara tentang TDA. Yes. Nah, untuk spesifikasinya seperti apa teman-teman boleh langsung DM aja supaya kita bisa ngobrol lebih lanjut lagi gitu. Oke, sebelum diakhiri silakan saya serahkan kembali ke host. Oh, terima kasih. Iya. Buat tadi yang nanya di chatnya kita itu nanti timnya kita akan ngirim hadiah dari sponsor. Ini juga baju sponsor nih. Ini kan baju sponsor ya. Aku nunggu ya sponsor. Sponsor dengerin itu sponsor. Dengerin itu sponsor. Bintang tamunya juga mana nih? Gitu. Ngomong-ngomong tapi kita sekarang ini lagi di laut mana nih? Di Papua apa di mana nih? Iya. Ya, kita lagi ada di Papua atau di Laut tenang sekali itu ya. Iya, kayaknya tenang banget ya. Iya. Gitu. Dan itu udah emang dari tadi maghrib. Jam 5 aja. 5. Iya. Kadang-kadang memang suka lucu dah. Ya, terima kasih buat Mbak Adel. Sama-sama. Minal aidin wal faizin. Sama-sama. Minal aidin wal faizin. Terima kasih buat sponsor kita juga yang sudah mensupport Ngobras hari ini untuk pegibelanja.com, Red Doors Universitas Indonesia, Sepokat Eux Goks, Des Coffee, Mama Salut, Kopi Kloso, dan pastinya terima kasih untuk JT Pro Studio yang sudah mengizinkan kita untuk memakai studionya untuk sesi terakhir. Foto dulu. Iya kan? Iya, Harus udah harus foto ya. diabadikan. Jadi kita harus foto-foto
foto dulu. Oke. 3, 2. Oke, gaya bebas. 3, 2. Sekali lagi terakhir. 3, 2. Yeay. Tapi sih sebenarnya emang masih penasaran ya cerita sama Mbak Adel ini ya. Iya, ada bisa-bisa. Ternyata ya. Ada bisa-bisa dan mudah-mudahan program Ngobras ini bisa jadi manfaat. Iya, ya, Amin, ya. amin, amin. It's really really good. Gitu, dan kita bisa ketemu lagi setelah Lebaran Ya. dengan kisah-kisah hidup yang lainnya. Yes. Keren loh. Berarti nanti kepanjangannya berbeda dong. Nanti kepanjangannya beda, tapi tetap temanya Ngobras. Oke. Tapi apa kepanjangannya coming soon. Oh ya, siap. Oke. Oke. Ya, terima kasih buat Sobat Ngobras edisi keempat sore hari ini. Iya. Jangan kemana-mana, jangan lupa nanti kita akan ada sesi terakhir episode 5 jam 8 malam dengan speaker yang berbeda dan suasana yang berbeda. Kita pindah kota. Oke. Ya, jadi Pindah kemana? Kita sekarang Pindah ke gunung nih. sekarang di Papua kan. Nanti beta pindah lagi ya kan. Sampai ke lagi. Hei kakak. Ya, siap. Oke. Oke, terima kasih Mbak Adel, terima kasih Mbak Rini. Thank you Jo. Kakak Jo. Thank you semua. Terima kasih semuanya. Terima kasih untuk sahabat Ngobras yang udah stay tune terus di channelnya Ngobras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Yeay, terima kasih ya. Aduh, minum harus. Luar biasa, alhamdulillah. Wa syukur.